وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali di pagi hari ini setelah kita melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi pertemuan kita ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bersama ini dijadikan oleh Allah menjadi ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan yang afiah kepada kita sekeluarga. Amin. Baik, kita lanjutkan dengan pelajaran tafsir kita surah Al-Maidah ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وأكثرهم لا يعقلون. Ya, kita terjemahkan. Ma ja'alallahu, Allah tidak pernah mensyariatkan. Sebetulnya ja'ala itu artinya menjadikan. Allah tidak pernah menjadikan. Allah tidak pernah mensyariatkan. Bisa seperti itu. Atau Allah tidak pernah membuat aturan. Boleh juga. Mim bahiratin, dari bahirah. Bahirah itu apa? Bahirah itu adalah onta betina yang telah mempunyai anak 5. Kemudian anak yang kelima itu jantan. Maka onta itu kemudian dilepaskan, digunting telinganya atau dibelah telinganya, tidak boleh lagi ditunggangi dan tidak boleh lagi diambil air susunya. Itu namanya bahirah. Itu sebuah istilah pada masyarakat Arab jahiliyah dahulu. Mereka membuat aturan bahirah, yaitu kalau ada onta betina telah mempunyai anak 5, maka anak yang kelima itu kemudian
berjenis kelamin jantan, maka onta itu harus dilepaskan, dibelah telinganya. Artinya kalau sudah ada onta seperti itu, tidak boleh lagi ditunggangi, tidak boleh lagi diambil air susunya, tidak boleh lagi dibebani. Gitu. Itu namanya bahirah. Wala saibah, tidak juga yang disebut dengan saibah. Saibah itu apa? Saibah itu adalah onta betina yang dibiarkan bebas karena sebuah nazar. Onta betina yang dibiarkan bebas karena sebuah nazar. Maka masyarakat jahiliyah Arab terdahulu biasa melakukan nazar dengan saibah ini ketika melakukan perjalanan jauh, kemudian pulang pergi dengan selamat. Maka masyarakat jahiliyah dahulu menerapkan aturan saibah, dan itu turun-temurun, ya, sampai kemudian datanglah ayat ini, kebiasaan bernazar seperti ini. Ya, jadi onta itu dibiarkan bebas, tidak boleh diganggu-ganggu lagi, tidak boleh pakai untuk mengangkut beban, iya, nggak boleh diganggu. Itu namanya saibah. Onta betina juga, sebabnya karena telah melakukan perjalanan jauh dan pulang pergi dengan selamat. Sama itu kalau di masyarakat kita nih, atau di desa saya ya, kebiasaan begitu. Kalau ada orang sakit, kadang-kadang orang tuanya ngomong begini, pokoknya kalau anak saya sembuh, nanti aku akan menyembelih sapi. Sering begitu itu, sampai sekarang masih ada itu di desa saya itu. Jadi kalau sakit, kemudian dia punya nazarnya yaitu tadi, nyembelih sapi, kemudian nanggap orkes. Yang itu, nah, kalau nazar seperti itu harus ini, tidak boleh dilaksanakan karena nazarnya berbentuk maksiat. Sama seperti ini, saibah ini. Kalau punya anak jangan dinamakan saibah ya. Kemudian wala wasilah, dan tidak juga wasilah. Tidak juga wasilah. Wasilah itu apa? Wasilah itu adalah kambing betina atau domba betina yang melahirkan anak kembar dampit, maksudnya laki-laki dan perempuan. Maka anak yang jantan dari kambing itu disebut wasilah. Artinya apa wasilah ini? Yaitu tidak boleh disembelih, tapi harus dijadikan persembahan untuk berhala-berhala. Nah, nggak boleh disembelih, tapi harus dijadikan persembahan untuk tuhan-tuhan mereka yang berbentuk berhala. Wala hamin, tidak juga ham. Bukan ham hak asasi manusia ini, tapi yang dimaksud ham di sini adalah onta jantan yang tidak boleh diganggu lagi karena telah membuahi onta betina sebanyak 10 kali. Ini onta jantan ini. Onta jantan yang tidak boleh diganggu lagi karena telah membuahi onta betina sebanyak 10 kali. Artinya tidak boleh diganggu, tidak boleh disuruh untuk ngangkut beban dan lain-lain. Nah, ini istilah-istilah pada zaman dahulu. Apakah sekarang terus ayat ini nggak berlaku? Tetap berlaku. Tetap berlaku. Seperti apa misalnya? Kalau di masyarakat kita, banyak istilah-istilah di masyarakat kita yang dijadikan seperti syariat.
seperti syariat di dalam kehidupan atau seperti syariat agama. Barang siapa yang melanggar syariat ini, maka diyakini akan mendatangkan bencana. Nah, sama dengan ini. Apa misalnya? Misalnya kalau di masyarakat kita adalah istilahnya ada wetonisasi. Mau bangun rumah, harinya harus hari Rabu Kliwon. Nah, tuh. Nggak boleh begitu, sama saja ini seperti ayat ini. Seakan-akan itu adalah syariat dari agama. Nah, syariat dari Tuhan. Seakan-akan. Padahal itu buatan-buatan manusia aja. Begitu. Atau apalagi? Ruatan. Ada lagi istilah ruatan. Bahkan sampai orang-orang tua kita tuh sampai kecewa dan merasuk ke hati kalau anaknya gak mau diruat. Saya dulu pernah tuh di desa itu ada yang sampai menangis karena anaknya gak mau diruat. Ada lagi apa misalnya? Istilah sedekah bumi. Ada sedulur papat, limau pancer. Ada sendang kapit pancuran. Pancuran kapit sendang. Dan lain-lainnya ya. Itu istilah-istilah yang dipakai oleh masyarakat. Kalau tidak dilakukan, maka seakan-akan dia yakin bencana akan datang. Dan biasanya keyakinan seperti ini itu lebih mengakar kuat di masyarakat daripada syariat agama itu sendiri. Begitu. Sementara syariat agama yang benar mereka kesampingkan. Mereka lebih yakin dengan klinik-klinik yang seperti ini, yang berbentuk pantangan-pantangan seperti ini, pamali-pamali seperti ini. Mereka lebih yakin dengan aturan-aturan seperti ini. Kalau istilah kita, masyarakat kita adalah gailok. Gailok kalau berbuat seperti itu. Mulai dari lahir sampai mati itu ada itu keyakinan-keyakinan, klinik-klinik yang seperti itu banyak itu di sekitar kita. Sebelum nikah itu berlaku istilah weton. Nah, kalau pasangannya wetonnya jumlahnya begini, maka itu dilarang menikah. Gitu. Kemudian setelah menikah atau mau menikah, berlaku juga wetonnya atau berlaku juga, wah ini gak boleh menikah di bulan ini, gak boleh menikah di bulan Selo misalkan, karena apa? Keseselan barang sing olo Selo ya. Kemudian apalagi kalau sudah menikah, nah istrinya lagi hamil, gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh kalungan anduk, gak boleh kalungan sarung. Maksudnya menyelendangkan sarungnya di lehernya gitu. Tapi saya belum pernah mendengar tuh dari orang-orang tua kita itu gak boleh kalungan surban. Karena surban biasanya dipakai yai ya. Gak boleh kalungan sarung, gak boleh kalungan anduk, gak boleh beteti iwa gitu. Dan lain-lainnya. Banyak aturan-aturannya. Ketika lahir juga begitu. Hari-harinya tidak boleh gini, tidak boleh gitu, harus ditanam di sini, di situ, dan lain-lain. Ketika mati juga begitu, ketika bangun rumah juga begitu, ketika pindahan juga begitu, harus bawa tanah, katanya. Itu kalau di sekitar kita. Jadi bukannya ayat ini gak berlaku, karena gak ada istilah itu, sama saja ya. Karena ini maknanya sama dengan ayat ini. Kita teruskan dulu. Walakinnalladzina kafaru, akan tetapi orang-orang yang kafir, yaftaruna, mereka membuat-buat atau mereka mengada-ada. Namanya mengada-ada ya berarti nggak ada itu, gitu loh. Nggak ada aturan seperti itu. Ya, mereka buat-buat sendiri.
mereka takut-takut sendiri. Nah, dilalahnya keyakinan-keyakinan seperti ini lebih mengakar, lebih kuat daripada aturan-aturan agama, begitu. Siapa di masyarakat kita yang berani nikah pada bulan Selo, ya, antara Syawal dan Dzulhijjah? Gak ada yang berani, semuanya takut. Masya Allah ya, lebih takut. Kadang kalau ada anaknya yang gak patuh itu, dia rela menangis sampai mengeluarkan air matanya. Gara-gara hal seperti ini, gara-gara hal yang salah seperti ini. Sementara kalau tidak menjalankan sholat, nggak pernah menangis, begitu. Nah, kebalik-balik ini manusia ini. Mereka membuat-buat, mereka mengada-ada, alallahil kadhib, terhadap Allah, kebohongan, kedustaan terhadap Allah. Nah, akan tetapi orang-orang kafir itulah yang mengada-ada, membuat-buat kebohongan terhadap Allah. Allah tidak pernah menjadikan bahira, tidak juga saibah, tidak juga wasilah, tidak juga ham. Nah, Allah tidak pernah membuat aturan-aturan begitu. Ya, tapi orang-orang kafir itu yang mengada-ada, yang membuat-buat aturan kayak gitu. Ya, mereka membuat-buat kebohongan terhadap Allah. Sesuatu yang tidak ada dikatakan, oh ini dari Allah, begitu. Atau kalau kita, ini nggak boleh seperti ini. Ini kailok, kalau istilah orang-orang tua itu nyebut Allah itu kan berat kalau orang-orang ini ya, orang-orang nenek moyang kita tuh mengatakannya gak ilok saja, pamali, atau kalau bahasa kampung saya itu jubek gitu ya. Gak boleh begini, gak boleh begitu. Allah melarang hal-hal seperti ini karena memang dia tidak membuatnya. Kita teruskan, wa aksaruhum, dan kebanyakan dari mereka la ya'qilun, tidak mengerti atau tidak berakal atau tidak mau berpikir. Andaikan mereka mau berpikir dengan akal sehatnya, maka niscaya mereka tidak melakukan seperti itu. Ya, ngapain nikah nggak boleh di bulan Selo, ya kan? Ngapain nikah harus pada bulan besar, harus pada bulan Maulud, ya, atau bulan Maulid. Ngapain harus begitu? Ya nikah ya kapan saja. Semua hari itu baik, semua bulan itu adalah baik untuk menikah. Kan begitu. Ya kalau pingin hari baik untuk menikah ada sih. Ya hari Minggu itu, karena semua orang libur, undangannya banyak yang datang. Itu hari baik versi masa kini ya. Tapi yang bukan hari baik yang berbentuk keyakinan. Jadi Allah itu melarang, kalau yang ayat-ayat terdahulu Allah melarang bertanya atau meminta atau mencari-cari hal yang tidak diperintahkan untuk mencarinya. Dilarang bertanya hal yang tidak perlu, meminta hal yang tidak butuh, dan mencari-cari hal yang tidak diperintahkan untuk mencarinya. Itu ayat kemarin. Ya. Kemudian pada ayat ini Allah juga melarang melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan untuk melakukannya. Ini ayatnya. Disangkal oleh Allah aturan-aturan seperti ini. Karena Allah memang tidak membuat-buat. Begitu. Baik, sebelum kita lanjutkan dengan membaca tafsirnya, kita baca dulu di antara kita sebagian saja ya. Ya, saya kira cukup. Kita lanjutkan dengan mendengarkan tafsir dari kitab-kitab tafsir. Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiro, saibah, wasilah, dan ham.
Tetapi orang-orang kafir itu yang membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Maksudnya apa? Kita lihat di tafsir Kementerian. Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak pernah menetapkan haramnya 4 hal di atas. Sehingga mereka tidak mau memakan dagingnya. Mereka sendirilah yang mengharamkannya. Tapi mereka mengatakan bahwa ketentuan itu atau aturan itu datang dari Allah. Mereka katakan bahwa hal tersebut adalah aturan agama. Di dalam ayat ini, Allah kemudian membantahnya atau menyangkalnya. Dia menegaskan bahwa orang-orang kafir itu yang menetapkan ketentuan-ketentuan tersebut. Mereka telah mengadakan kebohongan terhadapku, kata Allah. Di kalangan masyarakat Indonesia, di kalangan masyarakat Muslim Indonesia, fenomena ini atau fenomena yang berkembang di lingkungan orang-orang Arab jahiliyah ini muncul dalam bentuk yang lain di dalam masyarakat Muslim Indonesia. Seperti pantangan-pantangan, pamali-pamali, atau kalau kita nyebutnya gailo-gailo, ngene gailo, ngunu gailo, ya, atau halusinasi yang lain, atau klinik-klinik yang lain. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, mulai sebelum menikah harus cocok wetonnya, ketika menikah harus di bulan baik, harus di bulan ini, bulan itu, ketika hamil tidak boleh begini, tidak boleh begitu, ketika lahir hari-harinya harus begini dan banyak lagi ya. Ketika mati, ketika bangun rumah, ketika pindahan, banyak pokoknya. Ya, sing gini gak boleh, gitu gak boleh. Ya. Padahal di dalam aturan agama tidak ada begitu. Ya, kemudian tidak sedikit bahwa larangan atau pantangan-pantangan tersebut mengakar kuat di dalam masyarakat Muslim. Padahal perkara-perkara tersebut tidak memiliki dasar ajaran agama. Perkara-perkara itu semata-mata merupakan produk tradisi setempat yang turun-temurun, yang kebenarannya tidak didukung oleh agama. Ayat ini juga memberikan pelajaran bahwa bagi masyarakat Muslim dimanapun agar tidak meneruskan pantangan-pantangan, pamali-pamali ini, karena hal tersebut memang dilarang oleh Allah. Jika kita terus melanjutkan setelah mendapatkan penjelasan Allah seperti pada ayat ini, maka mereka telah melakukan kedurhakaan terhadap Allah. Mengada-adakan ketentuan, mengada-adakan aturan agama yang tidak ada dalam syariat agama. Seperti mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Membuat tradisi-tradisi yang bertentangan dengan agama. Mengadakan peribadatan yang tidak ditetapkan oleh ajaran agama. Meskipun tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Meskipun tujuannya untuk memperoleh ridho Allah, maka perbuatan-perbuatan tersebut adalah sama dengan perbuatan Amr bin Luhai yang telah membuat-buat aturan Bahirah, aturan Saibah, Wasilah, dan Ham. Padahal cara-cara yang legal dan sah untuk beribadah kepada Allah telah ditetapkannya dan telah disampaikan oleh Rasul-Nya. Bahwa kebanyakan orang-orang kafir
tidak menggunakan akal fikirannya. Sebab jika mereka menggunakan akal sehatnya, maka niscaya mereka tidak akan membuat kebohongan-kebohongan terhadap Allah. Ini penjelasan di dalam tafsir Kementerian Agama kita untuk ayat ini. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir ada tambahan begini, apa yang telah mereka buat-buat tersebut. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan mereka telah membuat-buat atau mengada-ada. Apa yang telah mereka buat-buat tersebut tidak akan membawa manfaat bagi diri mereka. Yang mereka petik hanyalah bencana bagi diri mereka sendiri. Tafsir Ibnu Katsir. Kemudian di dalam tafsir Al-Munir, sebagaimana Allah telah melarang manusia untuk bertanya hal-hal yang tidak penting, Allah juga melarang manusia meminta hal-hal yang tidak butuh. Kemudian Allah juga melarang mencari perkara yang mereka tidak diperintahkan untuk mencarinya. Maka pada ayat ini Allah juga melarang mereka untuk melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan olehnya. Allah juga menjelaskan mengenai kesesatan orang-orang jahiliyah tentang perkara-perkara yang mereka buat-buat sendiri. Mereka haramkan sendiri, membuat aturan-aturan atau syariat sendiri tanpa adanya ketentuan atau syariat dari Allah. Maka hal itu adalah perbuatan yang batil. Menirunya juga adalah batil, dan mendukungnya pun adalah juga perbuatan yang batil. Ini penjelasan di dalam tafsir Al-Munir. Nah, itu saja tafsirnya untuk surah Al-Maidah ayat 103 ini. Kita langsung lanjutkan dengan ibrohnya. Saya mencatatnya ada 8 pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Yang pertama, yaitu Allah melarang mengharamkan sesuatu yang telah Dia halalkan, atau sebaliknya, sebagaimana ayat ini. Onta tidak boleh dimakan dagingnya, tidak boleh disembelih, dan lain-lainnya. Kemudian ibrah yang kedua adalah yaitu larangan berdusta atas nama Allah. Larangan berdusta atas nama Allah. Itu tadi, membuat-buat aturan sendiri, tapi mereka bilang bahwa aturan itu adalah dari Allah atau dari agama Allah. Yang ketiga, bahwa produk aturan-aturan yang dibuat oleh manusia atau pantangan-pantangan atau pamali-pamali lebih mengakar kuat di dalam diri masyarakat kita daripada ketentuan-ketentuan agama. Manusia itu juga begitu. Ketika tidak berasal dari Allah, justru aturan-aturan itu lebih melekat dan lebih kuat di dalam dirinya. Lebih mudah mengeluarkan air mata ketika pamali-pamali atau gailok-gailok itu tidak diikuti. Lebih kecewa, lebih mudah menangis kalau aturan itu gak diikuti. Sementara kalau meninggalkan larangan Allah, meninggalkan perintah Allah atau melanggar larangan Allah, justru malah tidak keluar air mata. Begitu. Inilah yang harus kita waspadai di dalam diri kita, ya. Ketika hal-hal yang keliru justru lebih mengakar kuat. Yang keempat, melanjutkan pantangan-pantangan ini setelah menerima peringatan seperti pada ayat ini,
maka artinya dia telah berbuat durhaka kepada Allah. Ini pelajaran yang keempat. Oleh karena itu jangan dilanjutkan. Ya sudah, tidak usah dilanjutkan lagi. Kemudian yang kelima, mengada-adakan perbuatan ibadah atau aturan yang tidak ditetapkan oleh agama adalah perbuatan yang batil, meskipun tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk memperoleh keridhoannya. Tidak bisa hanya tujuannya baik, tapi caranya salah. Yang keenam, mengada-adakan perkara semacam ini tidak akan membawa manfaat apa-apa, akan tetapi justru akan mendatangkan bencana. Yang ketujuh, mendukung, meniru perbuatan-perbuatan seperti ini adalah juga perbuatan yang batil. Kemudian yang terakhir, bahwa mayoritas orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini adalah orang-orang yang tidak menggunakan akal sehatnya. Itulah 8 pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, surah Al-Maidah ayat 103. Sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan barangkali? Baik, kalau begitu saya kira cukup jelas. Jadi hati-hati dengan adat istiadat yang seperti ini. Ya, sudah tidak usah lagi lanjutkan masalah wetonisasi, ya, ruwatan, mandi kembang, mandi bunga, apalah ya, sedulur papat limo pancer tadi, ya. Dan lain-lainnya ya yang serupa itu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah yang baik, bisa mengambil pelajaran yang bermanfaat dari ayat ini. Inilah ayatnya yang menentang, yang menyangkal bahwa aturan-aturan yang tidak ada di dalam syariat agama tidak boleh dilanjutkan, ya, tapi harus dihentikan. Kita akhiri pengajian kita ini. Oh ya, ini kayaknya kalau jam 5 kurang seperempat kesiangan ya mulainya. Kalau setengah 5 gimana? Kayaknya cukup kayaknya. Cukup bisa ya, setengah 5 ya. Ya nanti insya Allah minggu depan kita ajukan lagi setengah 5. Biar gak terlalu siang ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.